Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadia Zahratul Istiwa dengan NIM J500230140. Saya akan menjelaskan tentang mind map saya, yaitu preparat pada sel dan epitel. Yang pertama yaitu preparat pada sel, ada stereosilium. Stereosilium ini berada pada organ testis bagian epididymis. Nah, untuk bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada lamina propria. Satu ini namanya lamina propria. Lamina propria dengan sel otot polos atau sel mioid. Lalu yang kedua ini namanya epithelium pseudostratificatum columnar bastereocilia. Lalu bagian yang ketiga yaitu ada stereocilia. Stereocilia ini fungsinya untuk menyerap residu dan untuk membantu pergerakan motilitas sel sperma. Lalu yang keempat di dalam ini namanya sel sperma. Lalu yang kedua ada makropagositus berada pada hepar atau hati. Yang pertama bagiannya yaitu ada makrofag atau sel Kupfer. Lalu yang kedua yaitu hepatosit. Lalu yang ketiga sitoplasma. Yang keempat ini namanya sinusoid. Itu dia berwarna putih. Lalu di dalamnya ada endotel yang berfungsi untuk lapisan jaringan. Lalu yang kelima ini namanya vena centralis. Lalu yang ketiga ada tetes lemak. Tetes lemak ini dia berada pada organ kulit. Yang pertama warna hitam, titik hitam ini namanya tetes lemak. Lalu yang kedua setelah tetes lemak ada bulatan, itu namanya vakuola lemak. Lalu yang ketiga yang warna hitam ini bulatan besar namanya lobulus. Terus yang itu ada lagi yang ungu ini namanya jaringan ikat adiposa. Jaringan ikat adiposa ini nama lainnya yaitu jaringan lemak. Terus yang keempat ada granulum zymogeni. Granulum zymogeni itu berada pada organ pankreas. Nah, yang pertama ini namanya pars exocrine. Pars exocrine ini berisi sel asinus. Sel asinus berfungsi untuk menghasilkan enzim. Lalu ada lagi yang namanya sel ductus. Ductus itu berfungsi untuk menyalurkan produk dari asinus. Lalu ada juga namanya pars endocrine. Pars endocrine ini dia itu bentuknya seperti pulau di antara lautan. Lalu yang kedua, yang titik merah ini namanya granulum zymogen. Yang titik merah ini namanya granulum zymogen. Lalu yang terakhir untuk preparat sel itu ada mucinogen. Mucinogen ini berada pada usus halus. Yang pertama ada mucinogen. Mucinogen ini titik ini. Mucinogen atau sel goblet. Lalu yang kedua ada villi intestinalis. Lalu untuk preparat pada epitel yang pertama ada membrana basalis. Membrana basalis ini berada pada organ ren atau ginjal atau tempat melekatnya epitel. Yang pertama itu ada namanya membrana basalis. Membrana basalis ini yang warnanya orange di luar, paling luar. Terus yang kedua namanya epitel squamous simplex. Yang kedua ini yang ungu namanya epitel squamous simplex, yang artinya epitel berbentuk pipih dan selapis atau terdiri dari satu lapis. Terus yang ketiga namanya glomerulus. Yang ketiga yang warna merah ini namanya glomerulus. Terus yang kedua ada epithelium stratificatum columnar. Columnar ini berfungsi untuk menghasilkan sekret. Terus yang pertama ada epitel, bagian yang pertama ini namanya epitel kolumner. Terus yang kedua ini namanya membrana basalis. Yang ketiga ini namanya sel sperma yang di dalam sini. Lalu yang keempat ini namanya stereocilia. Lalu yang ketiga untuk bagian preparat epitel yang ketiga yaitu epithelium simplex cuboideum. Epithelium simplex cuboideum yang pertama ini ada membrana basalis. Lalu yang kedua ini namanya
Yang kedua ini namanya follicle tiroid. Lalu yang ketiga di dalam sini namanya massa konoid. Dan yang keempat ini adalah epitel kuboid yang berbentuk kubus. Lalu yang kelima ada epitelium transisional, yaitu yang pertama ada bagiannya yaitu jaringan ikat. Lalu yang kedua ini namanya epitel transisional. Lalu yang ketiga ini namanya sel permukaan. Lalu yang kelima, yang terakhir ini namanya epitelium squamosum non cornificatum, atau artinya yang tidak bertanduk. Yang bagian pertamanya ada jaringan ikat. Lalu yang kedua ini namanya epitelium squamosum non cornificatum, yang tidak bertanduk. Lalu yang ketiga ini namanya tadi sel polihedral. Sel polihedral ini yang titik-titik ini namanya sel polihedral. Lalu yang keempat yaitu ada membrana basalis. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.